and bright. Indonesia, march forward into the night. Tahun baru telah tiba. Dan semoga di tahun ini sepak bola kita terus berkembang semakin pesat dan tentunya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi jika melihat peluang kita di babak round 3 yang masih terbuka sangat lebar. Dan untuk menyambut tahun baru 2025, berita bahagia menghampiri Timnas Mania dimanapun berada. Karena menurut sejumlah laporan yang ada, kalau proses oleh Romani dan Jairo akan semakin dipercepat agar bisa membela Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Australia pada bulan Maret mendatang. Di sisi lain, calon lawan kita di sisa laga round 3, yakni Australia, harus kehilangan salah satu pilar utamanya, yakni Harry Souttar, mengalami cedera parah dan harus menepi kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan jika melihat situasi yang ada, peluang Timnas untuk amankan 9 poin di sisa laga babak round 3 semakin terbuka sangat lebar. Oke, ini pasti sudah banyak ya guys yang menanti-nanti bulan Maret ini. Ada juga beberapa komentar ya dari video saya sebelumnya adalah kenapa bulan Maret itu terkesan sangat lama sekali ya guys. Karena memang ini sangat laga Indonesia melawan Australia dan laga Indonesia melawan Bahrain adalah sejarah panjang. Bukan sejarah panjang, sejarah akan menciptakan sejarah baru bagi Indonesia ya guys tentunya ya. Karena ini sudah dinanti-nanti nih oleh para supporter Indonesia ya guys ya. Oke, dari dua berita ya yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adalah Jairo dan Ole Romeni itu mudah-mudahan dipastikan akan bisa membela timnas atau ikut bergabung di timnas Indonesia pada bulan Maret 2025 mendatang untuk melawan Australia dan juga Bahrain. Iya, ini satu berita yang sangat-sangat gembira, berita yang sangat-sangat kita nantikan ya, karena memang PSSI sedang berusaha untuk bisa setidaknya bisa kedua orang tadi yaitu Ole Romeni dan Jairo bisa disumpah di bulan Februari atau bulan Maret sudah bisa main seperti itu ya guys. Dan yang ketiga adalah kabar buruk nih buat Australia. Sepertinya pemain hebat mereka yang paling kuat, badannya paling besar ya, itu diinformasikan tidak bisa, sepertinya tidak bisa ikut membela timnas Australia karena mengalami cedera. Ya, di satu sisi ini adalah berita yang baik buat Indonesia, tapi juga di satu sisi ini adalah berita yang buruk bagi timnas bagi supporter Australia ya, bagi pendukung timnas Australia guys. Oke, kita lanjut. Ole dan Jairo konfirmasi amankan 9 poin makin realistis. Amin guys, kita doakan sama-sama. Sempat menjadi tim yang paling diremehkan di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 karena selain menjadi tim debutan serta tim yang punya rank FIFA paling rendah jika dibandingkan dengan tim-tim lainnya, terutama di grup C yang dikenal sebagai grup neraka. Namun pelan tapi pasti dengan semua dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan juga ketua PSSI yang super kece, timnas Indonesia akhirnya berhasil unjuk gigi di babak round 3 ini. Meski sempat terseok-seok di dasar klasemen, namun kemenangan atas Arab Saudi kemarin membuat Indonesia kini berada di peringkat 3 klasemen sementara. Sekaligus semakin membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang membuat Timnas Mania semakin bangga adalah level timnas yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Karena sekali lagi, jika dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani bukan lagi level ASEAN. Para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran. Kalau dalam pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Dan yang terpenting adalah mental para pemain timnas yang mulai terbentuk seiring berjalannya waktu. Karena bagaimanapun, dengan bertemunya tim-tim elit Asia, membuat mentalitas para pemain timnas semakin meningkat. Bahkan kini, mereka semakin pede dan gak lagi jiper saat bertemu dengan tim-tim besar langganan Piala Dunia.
Ya, menurut aku ada satu hikmah di balik kenapa Sintayong tidak menurunkan timnas senior ke Piala AFF kemarin. Karena yang pastinya satu, memang tujuan Sintayong adalah untuk menggembleng nih U22 ya, pemain-pemain lokal kita supaya eh, fisik dan mentalnya itu terlatih dengan baik ya guys ya. Yang kedua adalah Sintayong menguji nih seberapa besar ya ketika timnas lokal ya secara keseluruhan itu dimainkan. Nah, dari sini mungkin Sintayong sudah melihat bahwasannya kualitasnya memang masih belum mampu ya untuk bisa ikut masuk ke dalam skuad timnas senior seperti itu ya guys ya. Jadi dari sini mungkin nanti akan yang biasanya kemarin diturunkan di timnas senior, ada kemungkinan nih Sintayong akan kembali mengeliminasi beberapa pemain yang sebelumnya ikut di timnas senior, pastinya akan dieliminasi ya. Jadi yang akan diambil adalah yang punya cukup peluang, yang pemain-pemain yang punya peluang besar untuk menciptakan gol ya. Karena di samping akan ada munculnya pemain-pemain naturalisasi yang baru, maka yang pemain-pemain yang kemarin itu tidak perform di Piala AFF kemungkinan besar akan dieliminasi ya. Dan ini adalah menurut saya tidak ada salahnya, karena pastinya PSSI dan STI punya tujuan yang jelas, sekuat tenaga untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia yang sudah ada di depan mata guys. Dan hal itu terbukti saat Indonesia pada akhirnya mampu meraih kemenangan perdana di babak ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. To the roar of the stadium, hearts are sworn with a thousand island spirit. Oke, tipikal Marcelino dan juga yang kedua adalah Rafael Struijk ya, yang kemarin performnya cukup tidak baik di Piala AFF. Itu bukan sepenuhnya kesalahan ya guys ya. Jadi kita bisa buktikan ketika Marcelino dan Rafael Struijk itu dimainkan bersama timnas senior, maka mereka bisa perform. Jadi untuk Marcelino dan Rafael Struijk terkhususnya ya, mereka akan perform ketika dipasangkan dengan pemain yang tepat ya. Jadi mereka tidak perform bukan karena mereka tidak bagus menurut saya pribadi ya. Dan tapi menurut kalian guys, kira-kira seperti apa kalau misalnya Marcelino dan Rafael Struijk tetap dimainkan di di timnas senior nanti guys? Tulis di kolom komentar ya guys, kira-kira pendapat kalian seperti apa. Fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn. Oke, intinya adalah karena ini sudah banyak sekali informasi-informasi miring yang tentang STY out dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita sebagai supporter yang siap mendukung timnas Indonesia ya, kita harus support terus ya guys ya. Dan kalau bisa apapun yang terjadi ya, itu adalah dinamika sepak bola ya guys ya. Ada yang mendukung Sintayong dan ada yang memang tidak mau, meskipun apapun yang dilakukan Sintayong ya sudah yang terbaik, tetap aja ada orang-orang yang memang tidak suka dengan Sintayong. Nah, intinya adalah kita tetap mendukung timnas Indonesia apapun yang terjadi ya guys ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share,
dan komen video ini guys. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya.